Selamat datang di channel Gali Lagi. Video ini membahas tutorial Microsoft Excel atas fungsi left, mid, right, dan len yang dibagi ke dalam dua studi kasus dan satu tips untuk menggantikan fungsi-fungsi tersebut dengan tanpa formula. Ayo kita mulai. Fungsi left merupakan fungsi untuk mengambil jumlah karakter, apakah itu berupa angka ataupun teks, dari posisi sebelah kiri. Fungsi right hampir sama seperti fungsi left, hanya saja pengambilan jumlah karakternya dari posisi sebelah kanan. Sementara fungsi mid merupakan fungsi untuk mengambil jumlah karakter dimulai dari posisi berapa sampai berapa. Dan terakhir adalah fungsi len, yaitu fungsi untuk menghitung jumlah karakter, termasuk di dalamnya apabila ada spasi, maka dihitung sebagai bagian dari karakter. Di case pertama, misal ada data seperti ini. Saya ingin mengambil nilai 2098, karena posisinya lebih dekat sebelah kiri dari jumlah karakternya, maka lebih mudah memakai fungsi left. Kita ketikkan formula sama dengan left, kurung buka, apa yang mau kita ambil, yaitu data di C3, ketik koma, berikutnya numChars, atau jumlah karakternya berapa. Karena yang mau kita ambil nilai 2098, yaitu ada 1, 2, 3, 4. Maka kita masukkan 4 karakter. Kemudian tekan enter. Berikutnya, kita ingin mengambil nilai 1998 dari data di sel C3. Kita ketikkan formula sama dengan mid, kurung buka, selnya adalah C3, koma, di start 6-nya atau awal karakternya kita hitung dulu. Posisi nilai 1 di nilai 1998 ada di posisi nomor berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi posisi awal karakter ada di posisi 6 ya. Kita ketikkan koma. Berikutnya numChars atau jumlah karakternya berapa? Maka kita masukkan 4. Kemudian tekan enter. Selanjutnya kita ingin mengambil nilai def. Karena posisinya lebih dekat sebelah kanan dari jumlah karakternya, maka akan kita pakai fungsi right. Yaitu sama dengan right, kurung buka, teksnya adalah C3, dan numChars-nya adalah 4. Kemudian tekan enter. Kita ingin mengetahui jumlah karakter di sel C3 ada berapa. Kita bisa gunakan fungsi len. Ketik sama dengan len, kurung buka, teksnya adalah sel C3, tekan enter. Jumlah karakter di sel C3 adalah 14 karakter. Coba kita tambahkan spasi di sel C3, tekan enter. Maka jumlah karakternya menjadi 15. Kita masuk di case 2. Yang mau kita cari adalah dari data di sel C8 sampai C12. Data tersebut mau kita pisahkan nama depan, nama tengah, dan nama belakangnya. Oke, posisikan kursor di sel D8. Ketikkan formula sama dengan left, kurung buka, teksnya adalah C8, koma, jumlah karakternya perlu kita hitung dulu, yaitu posisinya sebelum ada spasi. Maka kita hitung dulu spasi yang pertama ini ada di posisi berapa. Untuk itu kita perlu menggunakan fungsi find. Untuk video tutorial fungsi find, bisa dilihat di baris atas layar video ini ya. Oke, kita ketikkan fungsi find, kurung buka, apa yang kita cari, yaitu spasi. Kita ketik tanda petik, spasi, kemudian tanda petik lagi, koma, teksnya kita masukkan sel C8, koma, dimulai dari posisi berapa pencariannya, kita ketikkan 1, kurung tutup, terus kita kurangi karakternya dengan 1, kemudian kurung tutup lagi. Kenapa harus minus 1? Karena kalau tidak dikurangi 1, maka hasil formula yang diperoleh dari fungsi find ini adalah posisi spasi pertama tersebut. Padahal kita ingin mencari posisi karakter sebelum spasi. Kita tekan enter. Formula tersebut kita copy paste ke bawah ya. Datanya sudah benar. Kita ingin tahu jumlah karakter di C8 ada berapa banyak. Ketikkan di B8 sama dengan len, C8, enter. Jumlah karakter di C8 ada 11 karakter, termasuk di dalamnya ada 2 spasi. Selanjutnya kita cari last name-nya. Perlu diingat, dari data di sel C8 terdapat 2 spasi. Maka kita perlu cari dulu posisi spasi yang kedua atau spasi yang terakhir ada di posisi karakter berapa. Misal, kita masukkan formula di G8 dengan ketikan formula find. Apa yang kita cari? Yaitu spasi. Ketikkan tanda petik,
spasi, kemudian tanda petik lagi. Berikutnya di within text-nya, maka masukkan C8, koma, terus di start 6 atau mulai karakter berapa. Karena kita mau cari spasi yang kedua, maka start 6-nya kita isikan formula find kembali. Ketik find text-nya adalah spasi, koma, within text-nya adalah C8, kurung tutup, kemudian kita tambah 1, dan kurung tutup lagi. Kenapa perlu ada tambahan plus 1? Ini artinya kita ingin menemukan spasi kedua dimulai dari karakter berikutnya setelah kita temukan spasi yang pertama. Dengan kata lain, dimulai dari karakter K, bukan? Oke, kita tekan enter, hasilnya adalah 4. Artinya, spasi kedua atau spasi terakhir berada di posisi keempat dari jumlah karakternya, yaitu J, spasi, K, dan spasi. Total ada 4 karakter. Kita coba kopikan ke bawah untuk melihat posisi spasi kedua dari seluruh data. Ternyata ada error value. Ini berarti data di sel C8 sampai C12, spasi terakhirnya bisa spasi pertama atau spasi kedua. Misal, di sel C9, C11, dan C12 ini hanya punya satu spasi. Kita perlu perbaiki formulanya. Kita tambahkan fungsi if error. Maksudnya adalah jika ada error, maka akan kita berikan nilai sesuai ketentuan yang kita inginkan. Kita ketikkan sama dengan if error, kurung buka, arahkan kursor di baris formula terakhir, ketik koma, di value if error, penjelasannya adalah bila spasi kedua atau spasi terakhir tidak ditemukan, maka cari posisi spasi yang pertama atau spasi sebelumnya. Kita masukkan formula seperti sebelumnya, tanpa ada tambahan plus 1. Kita copy saja blok formulanya, klik kanan, copy, terus paste, dan tekan enter. Kita copy paste formula kembali di data selanjutnya, dan sudah tidak ada error ya. Dari data di sel G8 sampai G12, kita sudah tahu posisi spasi yang terakhir. Apakah itu posisi spasi yang pertama atau spasi yang kedua. Maka untuk mencari last name akan lebih mudah. Kita copy dahulu hasil ini dengan blok formulanya. Klik kanan, copy. Kita buat formula di sel F8, sama dengan right, kurung buka, teksnya adalah C8, kemudian jumlah karakternya adalah hasil dari jumlah karakter secara keseluruhan, yaitu len C8, dikurangi dengan posisi karakter di spasi yang terakhir, seperti formula di G8 yang mana sudah kita copy tadi. Kita klik kanan, paste, kemudian kurung tutup, dan tekan enter. Dengan kata lain, jumlah karakter di fungsi write ini adalah total jumlah karakter, yaitu 11, dikurangi posisi karakter untuk spasi terakhir, yaitu 4. Maka 11 dikurangi 4 akan menghasilkan nilai 7. Kita coba hitung ya, last name di data C8 apakah ada 7 karakter, dimulai dari R sampai G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tepat ada 7 karakter. Selanjutnya kita copy paste formula ini ke data di bawahnya. Sudah benar hasilnya ya. Berikutnya kita akan mencari middle name. Kita ketikkan formula sama dengan mid, C8, start 6-nya atau mulai karakter berapa, yaitu kita ketikkan len D8 plus 2. Artinya posisi first name ini ditambah 2 karakter. Karena setelah J ada 2 karakter lagi ya, yaitu spasi dan K. Berarti kita ingin middle name-nya dimulai dari karakter K. Kemudian ketik koma, 6 charge-nya atau jumlah karakternya ada berapa, maka kita hitung jumlah karakter secara keseluruhan dikurangi 2 spasi. Karena di sini ada 2 spasi. Ketikkan len C8 kurung tutup minus 2 dikurangi dengan jumlah karakter untuk first name dan last name, yaitu len kurung buka D8, kemudian tekan simbol ampersand atau N seperti ini ya, kemudian F8. Artinya jumlah karakter untuk first name dan last name ini ada berapa?
kemudian kurung tutup 2 kali, dan tekan Enter. Selanjutnya kita copy formula ke bawah. Ada error value lagi, karena tidak semua data di C8 sampai C12 punya middle name-nya, seperti di sel C9, C11, dan C12. Maka kita tambahin fungsi if error untuk formula yang tadi. Ketikkan if error, kurung buka, arahkan kursor di bagian akhir formula, ketik koma, kita masukkan nilai jika terjadi error dengan kosong atau spasi. Kurung tutup, kemudian tekan Enter. Kita copy paste formula kembali, dan hasilnya sudah tidak ada error. Untuk case yang terakhir, yaitu case 3, sebenarnya sama dengan case 2, yaitu untuk memisahkan first name, middle name, dan last name. Tapi ini kita lakukan tanpa kita masukkan formula. Supaya sistematis, yaitu setiap first name, middle name, dan last name ada tambahan spasi, kita tambahkan spasi dulu untuk data yang tidak ada middle name-nya. Kita rubah data di sel C17, C19, dan C20 dengan tambahan spasi lagi. Setelah sudah rapi, kita blok datanya, yaitu dari sel C16 sampai C20. Kemudian kita klik menu data, lalu klik text to columns. Di wizard yang pertama kita cek delimited, klik next. Di delimiters ini kita cek others, dan di kotak ini kita tekan spasi di keyboard, sehingga hasilnya seperti di bawah ini ya. Kemudian kita klik next. Di baris destination, artinya hasil datanya mau ditaruh di sel mana, kita klik tanda panah, lalu kita pilih sel D16. Kemudian klik tanda panah lagi, dan klik finish. Kita bisa lakukan cara ini bila tidak ada perubahan data yang ada di sel C16 sampai C20. Karena sifat text to column adalah statis, yaitu jika ada perubahan data, maka hasil di sel D16 sampai F20 tetap tidak berubah. Jadi, kita harus hati-hati kalau mau menggunakan fitur text to column ini. Apabila ada pertanyaan, saran, dan juga sharing studi kasus atas topik di video ini, bisa ketik komentar di bagian bawah video ini ya. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan dukung channel ini agar terus berkembang dan menyajikan video-video menarik lainnya dengan klik tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Gali Lagi. Sampai jumpa.